Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini membuat video pembelajaran dengan materi membuat neraca saldo atau trial balance dari jurnal umum ke buku besar. Mata kuliah Manajemen Keuangan, dosen pengampu yaitu Bapak Darmawan Magister Manajemen. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, perkenalkan nama saya Ermawati dengan NIM 29021500034, Prodi Akuntansi semester 3. Sebelumnya kita membahas neraca terlebih dahulu. Neraca percobaan atau trial balance atau neraca saldo adalah untuk meyakinkan bahwa proses pemindahan atau posting saldo debit atau kredit dari jurnal umum ke buku besar sudah benar, dengan cara memeriksa kesamaan jumlah saldo sisi debit dan sisi kredit. Apabila Anda bekerja di bidang akuntansi dan keuangan, khususnya dalam penyusunan financial statement adalah suatu keharusan untuk mengetahui dan memahami neraca percobaan atau trial balance dalam bahasa Inggris. Di sini satu cara membuat neraca saldo atau neraca percobaan atau trial balance. Di sini sekilas tentang neraca saldo. Neraca saldo adalah salah satu tahap siklus akuntansi kelanjutan dari proses penyusunan buku besar sebelum membuat laporan keuangan neraca, profit loss, cash flow, perubahan ekuitas, pemilik, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian di sini ada langkah-langkah membuat neraca saldo atau trial balance. Satu, dengan melakukan identifikasi dan penggolongan transaksi keuangan sesuai dengan jenis akun. Yang kedua, mencatat semua transaksi keuangan selama periode tertentu sesuai dengan jenis akun dengan berpedoman pada prinsip akuntansi debit kredit. Yang ketiga, menyiapkan formulir buku besar. Yang keempat, memindahkan atau posting catatan jurnal akuntansi ke dalam buku besar atau general ledger sesuai dengan jenis akun. Yang kelima, memindahkan saldo masing-masing akun dari buku besar ke neraca saldo atau daftar akun. Kedua, di sini ada contoh transaksi perusahaan jasa. Data-data keuangan perusahaan jasa. Pak Joyo membuka usaha rumahan dalam bentuk perusahaan jasa konsultasi akuntansi pajak atau kantor konsultan Joyo selama 3 tahun. Saldo awal-awal akun yang digunakan oleh kantor konsultan Joyo per 1 Januari adalah sebagai berikut. Kas sebesar 4.123.000, piutang dagang sebesar 6.725.000, bahan habis pakai sebesar 290.000, asuransi dibayar di muka sebesar 465.000 rupiah, kemudian peralatan kantor sebesar 19.745.000 rupiah. Yang keenam, utang dagang sebesar 765.000 rupiah, kemudian modal Pak Joyo sebesar 30.583 rupiah. Kemudian di sini ada jenis transaksi keuangan perusahaan jasa. Data berikut ini transaksi-transaksi yang dilakukan oleh kantor konsultan Joyo selama bulan Januari 2021. Pada tanggal 1 membayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar Rp800.000, tanggal 3 membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar Rp2.100.000, kemudian tanggal 5 menerima kas hasil pelunasan piutang sebesar Rp3.150.000, yang tanggal 8 membeli bahan habis pakai lain secara kredit sebesar Rp245.000. Tanggal 9, salah satu bahan habis pakai yang dibeli tanggal 3 Januari rusak, barang tersebut diretur dan mengurangi utang seharga barang tersebut sebesar Rp325.000. Tanggal 12 membayar utang pada supplier sebesar Rp1.250.000. Tanggal 17 membayar perpanjangan asuransi properti dengan masa perlindungan 6 bulan sebesar Rp370.000. Tanggal 20 diketahui saldo akun kas dan utang per tanggal 1 Januari kelebihan catat sebesar Rp200.000. Hal ini karena adanya pembayaran Rp200.000 belum dicatat. Tanggal 4 membayar tunai untuk beban konsumsi sebesar Rp545.000. Tanggal 27 membayar tunai dari rekening perusahaan untuk keperluan pribadi dan pengeluaran keluarga pemilik sebesar Rp1.250.000. Tanggal 28 mencatat penerimaan kas atau honor konsultasi selama bulan Januari sebesar Rp1.720.000. Tanggal 29 membayar gaji resepsionis freelancer Rp1.725.000. Tanggal 30 membayar beban air listrik sebesar Rp360.000. Tanggal 30 mencatat honor konsultasi yang belum dilunasi oleh sebagian pelanggan selama bulan Januari sebesar Rp5.145.000. Tanggal 31 membayar beban
lain-lain sebesar Rp132.000. Kemudian ada langkah-langkah membuat jurnal umum dari bukti transaksi keuangan. Nah, di sini contoh jurnal umum perusahaan jasa transaksi tanggal 1 sampai 9. Di sini pertanggal 1 sampai 9 Januari ada tanggal 1 beban sewa sebesar Rp800.000 di debit, kemudian ada kas dengan membayar sewa kantor Januari sebesar Rp800.000 di kredit. Kemudian di sini ada tanggal 3 bahan habis pakai sebesar Rp2.100.000 di debit, kemudian utang dagang sebesar Rp2.100.000 kredit dengan membeli bahan habis pakai kredit. Kemudian kas pada tanggal 5 ada kas sebesar Rp3.150.000. Piutang dagangnya yaitu Rp3.150.000 karena menerima kas atas pelunasan piutang. Tanggal 8 ada bahan habis pakai yaitu sebesar Rp245.000 di debit, kemudian utang dagang membeli bahan habis pakai sebesar Rp245.000 di kredit. Kemudian yang pertanggal 9 utang dagang sebesar Rp325.000 di debit, bahan habis pakai sebesar Rp325.000 karena retur bahan habis pakai rusak. Kemudian di sini ada contoh jurnal umum perusahaan jasa transaksi tanggal 12 sampai 27 Januari. Di sini ada hutang dagang, kas, bayar hutang pada supplier. Nah, hutang dagangnya sebesar Rp1.250.000 di debit, kasnya sebesar Rp1.250.000 di kredit. Kemudian di sini ada asuransi dibayar di muka sebesar Rp370.000 di debit, kemudian kasnya karena memperpanjang asuransi properti sebesar Rp370.000 di kredit. Kemudian utang dagangnya sebesar Rp200.000 di debit, kemudian kas mencatat pembayaran supplier Rp200.000 di kredit. Beban konsumsi pada tanggal 24 sebesar Rp545.000 di debit, kemudian kas Rp545.000 di kredit. Kemudian tanggal 27 PRIP Rp7.250.000 di debit, kas karena Pak Joyo menarik kas untuk pribadi yaitu sebesar Rp1.250.000 di kredit. Kemudian ada contoh jurnal umum perusahaan jasa transaksi tanggal 28 sampai 31 Januari 2021. Di sini ada kas sebesar Rp1.720.000 di debit, honor konsultasi sebesar Rp1.720.000 di kredit, kemudian tanggal 29 yaitu beban gaji sebesar Rp1.725.000 di debit, kasnya karena membayar gaji pegawai freelance yaitu sebesar Rp1.725.000 di kredit. Kemudian tanggal 30 ada beban air dan listrik sebesar Rp360.000 di debit. Kasnya karena membayar beban listrik dan air yaitu Rp360.000 di kredit. Piutang dagangnya yaitu Rp5.145.000 di debit, honor konsultasi sebesar Rp5.145.000 di debit, di kredit. Kemudian tanggal 31 ada beban lain-lain sebesar Rp132.000 di debit, ada kasnya sebesar Rp132.000 di kredit. Kemudian ada langkah-langkah membuat buku besar dari jurnal umum. Nah, di sini ada nama akunnya, ada 14 nama akun. Pertama ada kas, kedua piutang dagang, yang ketiga bahan habis pakai, yang kelima asuransi dibayar di muka, yang keempat ada peralatan kantor, yang kelima utang dagang, yang ke-7 ada modal, yang ke-8 ada flip, yang ke-9 ada pendapatan honor atau konsultasi, yang ke-10 ada biaya gaji, kemudian ada beban sewa, biaya konsumsi, beban utilitas, air atau listrik, kemudian biaya lain-lain. Kemudian cara membuat neraca saldo dari jurnal umum setelah buku besar. Fungsi neraca percobaan atau trial balance. Fungsi neraca saldo adalah digunakan untuk memeriksa kesamaan jumlah total sisi debit dan sisi kredit di buku besar, sehingga menimbulkan keyakinan bahwa kita tidak membuat kesalahan ketika melakukan posting debit dan kredit ke dalam buku besar. Di sini ada keterangannya yaitu kas sebesar Rp2.361.000 di saldo debit, kemudian piutang dagang sebesar Rp8.720.000 di saldo debit, kemudian bahan habis pakai sebesar Rp535.000 di saldo debit, kemudian asuransi dibayar di muka sebesar Rp835.000 di saldo debit, kemudian peralatan kantor sebesar di sini
Rp21.520.000 di debit. Utang dagang di sini ada Rp1.335.000 di kredit, modal Pak Joyo sebesar Rp30.583 di kredit. Kemudian di sini ada free Pak Joyo, honor konsultasi, beban gaji, beban sewa, beban konsumsi, beban air, beban lain-lain. Nah, di sini ada totalnya yaitu Rp38.783.000 di debit, kemudian saldo kreditnya sebesar Rp38.783 di kredit. Nah, ini balance ya sama. Kemudian format neraca percobaan atau trial balance. Format neraca lajur adalah bagian paling atas menunjukkan identitas neraca percobaan atau trial balance, yakni terdiri dari nama perusahaan, menunjukkan identitas perusahaan yang membuat neraca saldo. Identitas jenis laporan di bagian ini diisi dengan neraca saldo sebagai petunjuk bahwa ini adalah jenis laporan neraca saldo. Tanggal periode di mana neraca saldo dibuat. Nah, yang keenam ada contoh soal neraca saldo dan jawabannya. Apa yang dimaksud dengan neraca saldo dan berikan contohnya. Nah, pengertian neraca saldo adalah daftar saldo yang disusun dalam sebuah kolom belajur beserta saldo masing-masing akun di kolom debit atau kredit. Contoh neraca saldo perusahaan dagang yang terdiri dari kelompok aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dari penjualan produk, serta biaya dan beban. Apa saja yang masuk dalam neraca saldo? Nah, di sini ada aset, yaitu antara lain kas dan setara kas, persediaan, piutang dagang, biaya dibayar di muka, tanah, kendaraan, gedung, mesin, gedung, kantor, peralatan, perlengkapan, dan aset lainnya. Kemudian ada kewajiban seperti utang jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian ada ekuitas, antara lain modal disetor, tambahan modal disetor, laba ditahan. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan dari penjualan jasa dan produk serta lainnya. Yang kelima ada beban atau biaya, antara lainnya yaitu gaji pegawai, tunjangan, listrik, pulsa, telepon, internet, atau transportasi. Bagaimana cara menyusun neraca saldo? Nah, untuk menyusun neraca saldo, sumber pencatatan berasal dari jurnal umum yang sudah diposting ke buku besar. Sehingga kita bisa memindahkan setiap saldo akun dari buku besar ke daftar saldo. Bagaimana cara memindahkan data-data dari buku besar? Kita bisa menggunakan rumus dan formula Excel, misalnya fungsi lookup yang dikombinasikan dengan fungsi text. Nah, di sini ada kesimpulannya, yaitu neraca saldo atau neraca percobaan atau disebut juga dengan trial balance adalah salah satu tahap proses penyusunan laporan keuangan akhir periode. Salah satu fungsi penting dari neraca saldo adalah untuk memeriksa kebenaran posting atau pemindahan saldo-saldo akun di buku besar. Dari secara ringkas dapat dijelaskan bahwa cara membuat neraca saldo ada 5 langkah yang harus dilakukan, yaitu lakukan analisis transaksi-transaksi keuangan perusahaan selama periode akuntansi. Yang kedua, catat hasil analisis transaksi ke jurnal umum dan jurnal khusus. Yang ketiga, buat buku besar akuntansi atau generalis. Pindahkan atau posting pencatatan transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Kemudian pindahkan atau posting nama akun, posisi debit, kredit, dan jumlah saldonya ke neraca saldo atau daftar saldo. Nah, untuk pertanyaan lainnya bisa di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya. Untuk kekurangannya, mohon diperbaiki lagi untuk diri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.